Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita tidak henti-hentinya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan dan semangat belajar yang semakin hari semakin meningkat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita ketemu lagi anak-anak ibu, yaitu dalam bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, Ananda mampu menyebutkan pengertian dan sifat kedaulatan. Yang kedua, membedakan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian mampu mengemukakan 5 jenis teori kedaulatan serta menjelaskan makna kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dan teori kedaulatan. Indonesia telah mencapai titik puncak, yaitu pada masa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kata daulah bahasa Arabnya adalah tertinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daulah adalah kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara atau suatu daerah. Menurut pendapat James Budin, seorang ahli tata negara bangsa Prancis, menyatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam sebuah negara. Adapun sifat-sifat pokok kedaulatan ada 4. Yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, artinya kekuasaan tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang keempat absolut atau tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan. Adapun jenis-jenis kedaulatan ada 2. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah bangsa yang memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur negaranya sendiri tanpa ikut campur tangan negara lain. Contoh kedaulatan ke dalam ini adalah mengangkat presiden, membentuk undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kedaulatan keluar. Artinya, negara mempunyai kekuasaan untuk bekerja sama atau berhubungan dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara Malaysia ataupun negara-negara lainnya yang kemudian menyatakan perang atau perdamaian. Yang ketiga, ikut serta dalam organisasi internasional
Dan banyak masih contoh-contoh yang lainnya ya nak ya. Selanjutnya adalah teori kedaulatan. Teori pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Teori ini banyak dianut oleh raja-raja yang mengaku mereka adalah titisan para dewa. Misalnya pada masa Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, kemudian Raja Belanda. Pelopor utama teori ini adalah Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Adapun negara Jepang pernah menganut teori ini. Teori yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Di sini, raja bertanggung jawab terhadap dirinya dan kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Raja tidak perlu mematuhi peraturan di sebuah negara tersebut. Adapun pelopor teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Teori kedaulatan yang ketiga adalah kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Teori ini menyebabkan seorang kepala negara bersikap diktator terhadap rakyatnya. Pelopor teori ini adalah Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, Paul Laban. Adapun teori yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Artinya, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang memberi bimbingan kepada kekuasaan di dalam suatu pemerintahan. Pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, Leon Duguid. Kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat merupakan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kemudian, rakyat memberikan sebahagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Adapun tokoh teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kemudian anak ibu nanti akan menuliskan di buku tulis PPKN, yaitu Ananda menuliskan apa saja negara-negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.